Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal coba gali ya, pelajaran dari kutipan buku Untrapping Product Teams. Misi kita simple aja. Bongkar kenapa sih banyak tim produk itu rasanya kok kayak mandek, sibuk tapi gitu-gitu aja, dan gimana Anda bisa bantu mereka ya berdasarkan buku ini. Iya, sumber kita ini intinya dari beberapa bab ya, plus ada pengalaman praktisi juga. Jadi fokusnya itu beneran di lapangan. Gimana ngenalin jebakan-jebakan yang ya itu tadi, bikin tim sibuk tapi dampaknya minim. Misalnya konsep feature factory itu. Dan gimana pola pikir tertentu malah bisa ngunci tim di situasi itu. Nah ini dia. Jadi kalau Anda ngerasa tim Anda kok kayaknya ngejar setoran fitur aja ya, tapi hasilnya nggak jelas. Atau mungkin sering banget rapat tapi kok nggak ada arahnya. Nah, pembahasan ini cocok banget buat Anda. Yuk, kita gali ide kuncinya, biar bisa ngenalin dan mulai cari jalan keluar. Oke, jebakan pertama nih yang paling sering disorot di buku ini kan jadi feature factory. Maksudnya gimana sih itu? Dampaknya apa? Iya, jadi itu kondisi suksesnya tim itu diukurnya dari jumlah fitur aja, outputnya gitu. Seberapa banyak yang berhasil dirilis, bukan dari nilai atau perubahan positif buat pengguna sama bisnis, outcome-nya, akibatnya. Ya, tim bisa jadi super efisien, tapi bikin sesuatu yang ternyata nggak dibutuhin siapa-siapa. Gitu. Gejalanya ya itu, roadmap isinya fitur semua, nggak jelas strateginya, terus metriknya cuma ngukur kesibukan aja, bukan kemajuan. Buku ini ngebandinginnya sama Empower Teams. Nah, itu fokusnya ke hasil. Wah, ini kedengarannya umum banget ya. Sering banget terjadi di banyak tempat. Terus, gimana pola pikir internal tim itu bisa memperburuk atau malah ngebantu keluar dari sini? Nah, ini penting. Buku ini bilang pola pikir itu fondasi banget. Ada bedanya nih antara fixed mindset, pola pikir tetap, sama growth mindset, pola pikir bertumbuh. Kalau yang fixed mindset, itu cenderungnya takut sama ketidakpastian. Jadi nyarinya kepastian semu. Misalnya lewat rencana fitur yang kaku banget. Dan seringnya cuma ngejalanin aja, tanpa benar-benar gali kenapanya. Ini ya, kayak resep biar tetap kejebak gitu. Oke. Kebalikannya berarti, si growth mindset ini ya, gimana dia nawarin jalan keluar? Betul, growth mindset itu justru melihat ketidakpastian sebagai peluang buat belajar. Tim yang begini fokusnya memahami masalah inti pengguna. Mereka berani eksperimen kecil-kecilan buat nguji asumsi, terus lincah adaptasi berdasarkan data dan apa yang dipelajari. Mereka terima kalau hipotesis awal bisa salah dan itu bukan gagal tapi ya kemajuan. Ini mentalitas dasar buat ngebongkar feature factory kan? Oke. Mengadopsi pola pikir bertumbuh ini penting banget. Tapi gimana cara nerjemainnya ke praktek sehari-hari? Buku ini kan nyebut soal product discovery ya? Benar sekali. Product discovery di sini tuh bukan cuma tahap di awal aja ya, tapi proses yang berkelanjutan. Tujuannya buat nemuin apa sih yang beneran layak dibangun. Artinya ya harus keluar kantor, ngobrol langsung sama pengguna, pahami konteks dan masalah mereka, terus identifikasi apa yang jadi pendorong nilai utama. Dan yang paling penting, berani batalin ide yang kayaknya kurang oke. Secepat mungkin lewat eksperimen. Jadi intinya bukan soal idenya banyak atau sedikit, tapi lebih ke disiplin buat validasi mana yang layak dikejar pakai bukti. Gitu ya? Persis. Dan ini butuh waspada sama bias. Kita semua punya bias kan? Oh iya, bias. Misalnya sunk cost fallacy. Itu kecenderungan nerusin sesuatu cuma karena udah terlanjur keluar banyak waktu atau duit. Padahal datanya bilang nggak works. Atau kejebak sama opini atasan paling tinggi, HIPPO itu. Padahal ya belum tentu ada bukti di lapangan. Discovery yang bagus itu bantu tim bikin keputusan berdasarkan bukti, bukan asumsi atau hierarki aja. Oke, masuk akal. Nah, setelah discovery-nya nemu arah yang lebih jelas nih, gimana biar pas eksekusi atau delivery-nya itu nggak balik lagi jadi kayak pabrik fitur? Nah, fokus delivery-nya juga harus geser. Bukan lagi soal seberapa cepat kita ngeluarin kode, tapi soal seberapa efektif kita menciptakan outcome yang kita mau. Ini nyambung banget sama strategi produk yang jelas. Jadi, tetapkan tujuan dalam bentuk hasil. Misalnya, naikin retensi pengguna sekian %, bukan cuma daftar fitur panjang di roadmap. Produk backlog juga ngelolanya harus berdasarkan tujuan ini. Jangan jadi daftar harapan tanpa ujung gitu. Buku ini juga ngutip Steve Jobs kan, soal pentingnya bilang nggak ke ratusan ide bagus lain biar bisa fokus. Itu penting banget.
Ada alat bantu lain nggak yang disebut buku ini buat jaga fokus ke outcome pas eksekusi? Ada. Buku ini nyebut pentingnya menetapkan prinsip produk yang jelas. Prinsip ini kayak kompas buat tim, buat ambil keputusan sehari-hari. Contohnya bisa kayak bukti lebih kuat dari opini, atau iterasi cepat lebih baik dari nunggu sempurna. Prinsip kayak gini bantu tim biar tetap konsisten, selaras sama strategi, walaupun lagi ada tekanan. Oke, terakhir nih. Gimana buku ini ngelihat peran kolaborasi tim dalam proses pembebasan ini? Kolaborasi ini kunci banget, tapi sering kelewat. Buku ini dorong perubahan mendasar dari cara kerja yang koordinatif, yang kerjanya dilempar-lempar antar fungsi, misal dari PM ke desainer ke engineer, kayak silo gitu. Nah, gesernya ke cara kerja yang benar-benar kolaboratif. Di model ini, tim inti, PM, desainer, engineer itu kerja bareng dari awal sampai akhir, buat pahamin masalah dan rancang solusi bareng-bareng. Product manager perannya jadi berubah. Bukan lagi cuma jadi jembatan atau malah jadi bottleneck, tapi jadi fasilitator yang memungkinkan interaksi langsung antara anggota tim sama stakeholders, bahkan sama pelanggan juga. Aja ya, dari yang tadinya fokus ngerjain sesuatu dengan benar, efisiensi output, jadi fokus ke ngerjain sesuatu yang benar, efektivitas outcome. Kuncinya ada di kombinasi. Pola pikir bertumbuh, discovery yang terus-menerus buat validasi, strategi dan eksekusi yang orientasinya hasil, plus kolaborasi tim yang beneran. Gitu ya? Tepat sekali. Dan buku ini emang banyak ngasih contoh praktis ya, kerangka kerja juga. Tapi pesan intinya, ini tuh bukan perbaikan sekali jadi. Membebaskan tim produk itu sebuah perjalanan. Perubahan budaya yang butuh sabar, latihan, dan dukungan terus-menerus dari pimpinan juga. Sip. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda pendengar, coba deh pikirin, dari skala 1 sampai 10 gitu. Seberapa sering sih tim Anda sekarang ngerasa lebih fokus bangun fitur ketimbang mecahin masalah nyata pelanggan? Terus, langkah konkret apa ya yang paling kecil yang bisa Anda coba lakuin minggu depan buat mulai geser fokus itu? Mungkin terinspirasi dari obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.